Ya mungkin bagi sebagian orang ini remeh, receh, dan sebagainya. Tapi bagi saya ini sangat-sangat fundamental. Di luar soal ide dan gagasan, stamina pemimpin itu sangat-sangat diperlukan. Karena jangankan memimpin negara sebesar Indonesia, kita mau ngelamar kerja aja, stamina kita harus baik. Selamat malam semuanya. Buat kalian yang semalam nonton debat capres di TV, mungkin gak banyak dari kalian yang menyadari bahwa Prabowo Subianto itu nampak lelah sekali. Karena kalau kita lihat ketika Prabowo duduk di kursi di sesi terakhir gitu ya, kita bisa melihat Prabowo itu nampak kelelahan gitu. Situasinya udah kayak habis tinju. Padahal ini cuma debat capres gitu. Jadi kalau bagi semua orang, bagi banyak orang ini soal debat capres, ini hanya soal debat dan adu gagasan, tapi nampaknya bagi Prabowo Subianto ini juga uji stamina gitu ya. Ini udah kayak lomba berdiri lama gitu, adu lama. Karena kalau kita perhatikan Prabowo Subianto di sesi-sesi debat semalam, itu semakin lama semakin gak nyambung jawabannya, semakin emosi dia gitu ya. Jadi kalau di sesi pertamanya dia masih bisa menjawab dengan cukup baik lah, masih ada yang nyambung-nyambung, meskipun lebih banyak yang gak nyambungnya gitu ya. Masih ada lah, dari 10 mungkin 4 atau 5 masih lah dia nyambung ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi semakin lama semakin gak konsentrasi, semakin emosi. Konsentrasinya pecah gitu karena nampaknya dia terganggu ketika dia harus berdiri. Memang ketika kita berdiri dan menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang itu tidak mudah. Tidak semudah kalau kita duduk dan nongkrong. Berdiri itu butuh konsentrasi yang sangat-sangat baik. Dan itu yang saya alami ketika saya bikin konten. Kalau lagi duduk ngobrol itu asik aja, gampang gitu, mengalir. Mau bikin konten sejam, 2 jam, aman. Tapi kalau berdiri, ini butuh konsentrasi yang sangat luar biasa tinggi. Sehingga kalau KPU melihat situasi debat semalam dan melihat Prabowo nampaknya kelelahan sekali gitu ya. Mungkin di debat selanjutnya ini perlu dievaluasi gitu tata caranya gitu kan. Ya aturan bisa diubah, undang-undang aja bisa, masa aturan cuma debat ini masa gak bisa gitu. Ini kan cuma soal berdiri dan duduk, masa gak bisa gitu. Kasihan lihat Prabowo gitu. Karena jangankan berdiri, dia duduk aja, bahkan duduk pun dia belum tentu bisa jawab. Apalagi berdiri. Jadi ya mungkin untuk demi kebaikan Prabowo di debat selanjutnya mungkin KPU perlu mengevaluasi itu gitu ya. Dari debat berdiri menjadi debat duduk di kursi. Karena staminanya Prabowo rendah gitu ya. Drop terus gitu. Dan di sisi lain saya juga mengapresiasi KPU tidak memberikan meja podium di depan capres gitu. Karena ini memang agak berbahaya kalau ada podiumnya. Ini debat capres semalam itu sangat-sangat sengit, sangat-sangat panas. Yang dihadapi adalah Ganjar dan Anies yang sama-sama secara artikulasi dan cara mereka berbicara itu sama baiknya. Ya meskipun jauh lebih baik Pak Ganjar dengan segala pengalamannya. Menghadapi seorang Prabowo yang memang nampak terbata-bata. Jadi kalau sampai kemudian semalam dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang keras seperti MK, seperti kasus penculikan dan sebagainya gitu ya. Dan ada podium di depan, wah ini agak berbahaya memang gitu ya. Bisa digebrak. Emosi. Karena debatnya tuh debat panas gitu, bisa hancur podiumnya itu. Tapi dari debat semalam kita bisa melihat bahwa ini bukan cuma soal berdiri gitu ya. Saya nggak tahu lah apakah ada pertimbangan mendetail dan dipikirkan matang-matang oleh KPU sampai kemudian membuat konsep berdiri semacam itu gitu ya. Saya nggak ngerti, tapi dari debat semalam, dari berdiri saja kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin di negara sebesar Indonesia memang butuh
energi, butuh stamina yang baik. Karena persoalan di negara kita masih sangat-sangat banyak. Dan pemimpin harus mendengarkan aspirasi masyarakat dari ratusan juta jiwa dengan segala macam persoalannya. Jadi aspirasi masyarakat harus benar-benar didengarkan oleh para pemimpin kita. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Bung Karno dulu gitu ya, dan kemudian juga dilanjutkan oleh Pak Ganjar sekarang. Belusukan kemana-mana dan bahkan memulai kampanye dari ujung barat dan ujung timur, dari Merauke dan Sabang bersama Pak Mahfud MD. Ini adalah sebuah pesan bahwa negara sebesar Indonesia layak dipimpin oleh orang yang punya stamina bagus dan baik. Karena kalau pemimpin kita tidak punya stamina, kalau pemimpin kita berdiri aja susah payah gitu ya, bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat? Kalau pemimpin kita hanya lebih senang diam di kantor, ya sama juga seperti yang ditunjukkan oleh Anies ketika jadi gubernur DKI lalu gitu kan. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dari kelompok bawah? Jadi para pemimpin yang tidak suka belusukan, tidak kuat, tidak mampu untuk jalan ke daerah-daerah seperti Prabowo misalkan, karena memang sudah cukup lansia dan tua, itu akan membuat aspirasi masyarakat jadi nggak terdengar. Prabowo mungkin akan mendapatkan laporan-laporan dan sebagainya, dan itu semua terkontrol dan bisa dikondisikan. Jadi ya dari sini, dari sisi berdiri saja memang patut kita perhitungkan gitu ya. Kita butuh pemimpin yang kuat untuk berdiri. Bahwa kemudian ada orang beranggapan bahwa presiden itu nggak perlu untuk berdiri seharian. Iya memang, siapa juga yang nyuruh berdiri seharian? Tapi mau jadi presiden macam apa yang untuk berdiri saja dia nggak mampu? Ini baru soal berdiri yang seharusnya bisa dilakukan oleh semua orang kecuali penyandang disabilitas. Berdiri itu kan kemampuan semua orang, seharusnya mampu kecuali sakit atau disabel. Jadi ya kalau orang yang tidak mampu berdiri atau nggak kuat lama-lama berdiri mau mendaftar menjadi calon pemimpin kita gitu ya, ya ngapain gitu? Mending ya dia belajar berdiri dulu. Ya mau jadi presiden macam apa yang untuk berdiri saja, yang staminanya bermasalah, kemudian beranggapan bahwa ke depan dia bisa menyelesaikan banyak persoalan. Gimana caranya? Orang kerja itu butuh stamina. Orang kerja itu butuh fisik yang baik. Kalau mau jadi presiden, mau menyelesaikan banyak persoalan, ya staminanya harus baik dong. Kalau berdiri aja gak mampu, bukan gak mampu sih, gak kuat lama-lama gitu kan. Ya mending yang lain aja, yang memang punya kemampuan, yang memang secara stamina itu jauh-jauh lebih baik. Seperti misalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya Pak Mahfud meskipun sudah sama-sama tua gitu ya, ya meskipun belum setua Prabowo Subianto, tapi secara stamina Pak Mahfud punya stamina yang sangat-sangat muda. Itu bisa saya saksikan dari kampanye atau safari kampanye Pak Mahfud ke beberapa daerah selama beberapa minggu terakhir. Kita bisa melihat staminanya sangat-sangat luar biasa. Dari pagi sampai malam itu padat sekali jadwalnya, dan Pak Mahfud menjalaninya dengan sangat-sangat baik gitu. Nggak ada keluhan, malah terlihat energik sekali. Sampai malam pun, sampai jam 8, jam 9 malam pun, Pak Mahfud masih sangat-sangat kuat gitu. Berdiri masih sehat gitu kan. Nggak yang kemudian nggak konsentrasi, nggak fokus seperti yang dipertontonkan oleh Prabowo Subianto. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang ini remeh, receh dan sebagainya, tapi bagi saya ini sangat-sangat fundamental. Di luar soal ide dan gagasan, stamina pemimpin itu sangat-sangat diperlukan. Karena jangankan memimpin negara sebesar Indonesia, kita mau ngelamar kerja aja, stamina kita harus baik. Kalau stamina kita nggak baik, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita dapatkan, yang diamanahkan kepada kita, itu tidak akan bisa untuk kita selesaikan dengan baik. Ya sama lah seperti kita misalkan lagi sakit, lagi nggak enak badan gitu ya. Lah, berdirinya susah gitu kan. Ya gimana mau kerja gitu. Nah ini Presiden Indonesia. Masa iya kita mau milih yang staminanya nggak baik gitu. Jadi ya bagi saya memang hanya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud lah yang secara stamina baik, secara ide dan gagasan, secara pengalaman-pengalamannya baik, sangat lengkap. Itu
bagi saya adalah satu pilihan yang paling-paling baik di antara yang lain. Karena persoalan di bangsa ini, persoalan negara ini itu ada banyak yang perlu kita dengarkan, banyak yang perlu kita selesaikan, dan semua itu butuh stamina, butuh keberanian, butuh kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan sekedar joget-joget atau ya gimmick-gimmick, itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.